Yang kita kerjakan di mata kuliah ini, kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Jadi kita mau lihat bagaimana pengaruh variabel independen, variabel bebas, terhadap suatu variabel dependen atau variabel terikat. Jadi variabel dependen ini yang akan diprediksi atau dijelaskan bagaimana sifat variabel dependen atau variabel terikat ini ketika variabel independennya kita ubah-ubah. Jadi variabel independennya ini yang sebagai penyebab. Nanti disajikan pula dalam bentuk koefisien regresi. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu dilihat dari koefisien regresinya. Nah, misalnya ini, ada dua variabel X dan Y. Kita asumsikan yang X ini adalah variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel Y adalah variabel terikat. Kita lihat bagaimana dia ternyata ada hubungan. Ketika X-nya meningkat ke arah kanan, ternyata Y-nya juga meningkat ke arah atas. Perhatikan, sehingga hubungannya digambarkan dalam bentuk garis ini. Nah, ini dalam bentuk garis ini disebut hubungan linear. Yang ini juga sama. Ternyata kalau yang ini X-nya meningkat, Y-nya justru menurun. Nah, jadi hubungan linear, hubungan antara X dan Y-nya ketika dibentuk menjadi hubungan linear, maka hasilnya adalah garis ini. Jadi garisnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa menaik, bisa menurun. Sedangkan kalau yang bukan linear, yang tidak kita pelajari secara rinci, ini hanya gambaran umumnya saja, bisa saja hubungannya kurvilinear, jadi hubungannya seperti ini, yang garis ya. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik X ketemu Y, X ketemu Y gitu ya, digambarkan dalam titik-titik biru. Kemudian dibuatlah bagaimana hubungan antara titik-titik ini, ternyata dibuat bentuknya layaknya kurva. Kita lihat lagi yang sebelah sini, nanti ini yang kita pelajari, hubungan linear. Tadi seperti yang saya katakan, ketika X-nya naik, Y-nya naik. Sehingga kemiringannya pun menaik. Nah, ini yang nantinya disebut dengan hubungan sebanding ya, hubungan berbanding lurus. Karena X-nya naik, Y-nya juga naik. Tapi yang ini adalah hubungan yang berbanding terbalik. Karena ketika X-nya naik, ini kan ke arah kanan X-nya naik, tapi Y-nya justru turun. Sehingga hasilnya ini disebut dengan hubungan berbanding terbalik. Itu kalau tadi melihat bagaimana bentuk hubungannya ya, linear atau kurvilinear. Sedangkan untuk kekuatan hubungannya itu bisa dilihat dari rapat atau tidaknya si data X dan Y yang bulat-bulat biru ini ya. Jadi kalau misalnya dia rapat seperti yang sebelah kiri, maka ini hubungannya kuat. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, ini hubungannya lemah. Karena dia margin antara si garis linearnya dengan data seluruhnya itu jauh. Sedangkan kalau yang ini kan lebih rapat. Yang ini lebih renggang. Jadi hubungan yang ini disebut hubungan lemah. Nanti hubungan ini disajikan dalam analisis korelasi. Nah, kalau yang ini adalah contoh dari gambar antara variabel X dan variabel Y yang tidak memiliki hubungan. Ini ternyata datanya seperti ini. Datanya yang biru-biru ini terlalu menyebar. Kemudian ketika kita cari rumus garisnya, ternyata hanya lurus seperti ini saja. Ini berarti tidak ada hubungan. Karena X-nya mau naik, mau turun, ternyata Y-nya juga mau naik, mau turun, tidak berefek. Sama halnya dengan yang ini. Mungkin kelihatannya ini rapi dan rapat. Tapi kalau kita amati lagi, bahwa ketika X-nya naik, Y-nya tetap saja sekitar situ. Yang menunjukkan bahwa si variabel X ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Y-nya sekitar situ saja, alias tidak ada perubahan. Berarti variabel X tidak punya pengaruh terhadap variabel Y, atau bisa dikatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y.